صل على سيدنا محمد. الرحمن الرحيم
حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لبني صالح. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل جنة للمتقين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله داعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إياه وبالوالدين إحسانا. معاشر المسلمين، jamaah salat sunnah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur kepada Allah, nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang melaksanakan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada penghulu kita, junjungan kita baginda Rasul, yang mana beliau telah membawa kepada kita semua satu manusia dari kegelapan menuju terang benderang, daripada kesesatan menuju keselamatan, yaitu baginda Rasul. Dengan kita bersalawat kepada beliau, dan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita banyak bersyukur kepada Allah. Kita dapat melaksanakan perjalanan, yaitu kita melaksanakan daripada ibadah wajib kita, puasa Ramadan selama 30 hari. Kita sudah dapat melaksanakan melawan daripada hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Dan itu merupakan jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merupakan perang besar yang tidak ada musuh yang paling berat adalah musuh kita, yaitu hawa nafsu. Pada bulan Ramadan kemarin kita harus melawan nafsu daripada kemarahan, kita harus melawan nafsu daripada kehausan, kelaparan, dalam rangka untuk menjadi takwa, menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita sudah melaksanakan puasa selama 30 hari, kita mengalir kembali menjadi manusia yang suci Idul Fitri dan merasakan yaitu kenikmatan berlebaran pada pagi hari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah ini ada tantangan yang paling berat, yaitu kita harus bisa berjuang melawan daripada 3 persoalan, tapi merupakan amal ibadah yang paling utama. Demikian kata Rasulullah dalam suatu hadisnya, di mana Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, ayyul afdal?" Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu sum'ayu. Qala summa birrul walidain. Qultu sum'ayu. Qala jihadu fi sabilillah. 3 momen inilah yang harus betul-betul kita perjuangkan. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian kita sudah bersih suci, maka jangan sampai ternoda lagi. Di mana Abdullah bin Mas'ud berkata, "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama?"
yaitu Rasulullah menjawab, amalan yang paling utama adalah sholat ala waktunya, sholat pada waktunya. Ini sholat merupakan kegiatan tidak sehari. Sholat merupakan pondasi, sholat merupakan tiang. Kita tidak akan diterima ibadah-ibadah kita yang lain kalau pondasi kita, kalau tiang kita, kalau sholat kita tidak ada. Bagaimana saya umpamakan kita mau bangun pintu, bagaimana kita mau masang jendela, bagaimana kita mau masang atap, kalau pondasinya tidak ada. Artinya bagaimana kita mau beramal, zakat fitrah, zakat mal, puasa, kalau sholatnya tidak kita laksanakan, maka Allah Ta'ala sholat pada rukun yang kedua. Setelah kita mengucapkan persaksian asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasul, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka wajib bagi kita orang beriman melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, maka umpamakan pondasi kita akan kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita sadar, kita tahu bahwa di kehidupan ini kita tidak akan bisa hadir begitu saja. Walaupun Allah yang maha khalaqal insan, yang maha menciptakan manusia, tapi ada sebab adanya kita di dunia ini, yang dilantaran kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Ini kesempatan momen yang bagus, yang baik bagi jamaah yang masih ada kedua orang tuanya, hormati, muliakan. Karena orang tua adalah surga bagi seorang anak. Meskipun kita sudah punya anak, kalau orang tua kita masih hidup, maka kita termasuk anak bagi mereka. Datangin, kunjungin, dan minta ridhonya agar Allah ridho kepada kita. Di mana satu hadis Rasulullah bersabda, ridho Allah fi ridho walidain, sukhullah fi sukhul walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Bagaimana tidak tergantung kedua orang tua kita? Bapak ibu kita mencari rezeki buat kita agar anak-anaknya bisa makan, agar anak-anak tidak sengsara dari pagi dia keluar bahkan pulang malam. Sudah pantas kita selaku anak menghormati, memuliakan orang tua. Ibu kita yang melahirkan mengandung kita selama 9 bulan lebih, dia tidur tidak bisa nyenyak, dia tidur kesana kemari susah karena dalam keadaan hamil perut kita. Kemudian lahir kita di dunia ini 9 bulan lebih. Setelah lahir kita tidak bisa melangkah, kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa makan sendiri. Ibu kita menyusuinya dari siang pagi hari, bahkan ketika kita nangis masih kecil, ibu kita dengan ikhlasnya mencuci pakaian, menceboki diri kita, memandikan diri kita. Maka sudah pantasnya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suatu kisah di mana diriwayatkan Umar, Abdullah bin Umar, Rasulullah menceritakan ada 3 seorang pemuda. Pemuda ini ingin jalan-jalan, tapi dia kemalaman. Akhirnya dia masuk ke dalam suatu goa. Goanya itu dia masuk ke dalam, batu jatuh ke bawah menutup lubang gua. Lubang guanya tertutup, bingung 3 pemuda ini. Lalu mereka berpikir bagaimana kita bisa keluar, kita bisa mati di dalam gua. Lalu mereka berkata, mari kita berdoa kepada Allah dengan amalan kita. Lalu pemuda pertama, dia berkata, ya Allah, aku punya ibu, punya orang tua yang selama ini aku utamakan. Setiap malam aku berikan susu. Pada suatu hari aku datang ke rumah dalam keadaan orang tua aku sedang tidur. Maka aku bikin susu dan tidak ada keluargaku
Lalu batu pun bergeser dengan izin Allah. Tapi belum bisa keluar. Lalu pemuda kedua berkata, ya Allah, aku punya suatu amalan, yaitu aku punya ponakan yang sangat cantik. Aku suka, aku cinta sama dia. Suatu ketika ponakanku datang kepadaku, ya Ami, wahai paman, aku butuh uang. Lalu pamannya ini berkata, baik, akan aku kasih kau pinjam uang dengan syarat kau mau tidur kepadaku. Ponakannya saat dalam keadaan butuh, bingung, dia mengatakan, iya, saya bersedia. Lalu pamannya memberikan uang sebesar 120 dinar. Begitu pamannya ingin menyetubuhi ponakannya berkata, ya paman, tidak bisa cincin kalau tidak dilepas. Maksudnya tidak bisa kita berbuat kalau tanpa dilepas. Pamannya spontan kaget, lalu ditinggalkan uang dan emas taruh, meninggalkan ponakannya. Lalu paman pemuda yang kedua itu berkata, ya Allah, andai kata aku ikhlas dengan perbuatanku, maka tolonglah geser batu yang di batu. Batu pun bergeser lagi, tapi belum bisa dia keluar dari buah. Lalu pemuda ketiga pun berkata, ya Allah, aku seorang pengusaha, aku punya anak buah bekerja, semuanya aku bayar gaji kecuali satu orang yang pergi aku nggak tahu. Kemudian uang gaji aku pakai buat modal. Lalu beberapa tahun kemudian orang yang bekerja baru datang, dia berkata, wahai hamba Allah, mana gaji pada waktu kerja? Lalu dia berkata, semua yang aku miliki adalah gajimu. Lalu pegawai tersebut berkata, apakah kau tidak berdusta? Kata bahwa Allah, tidak, saya tidak berdusta di hadapan Allah. Ini semua milik. Lalu pegawai itu mengambil semua hartanya, sapinya, segala macam daging aku. Lalu pemuda ketiga berkata, ya Allah, andai kata engkau ikhlas dengan perbuatanku, maka bukakanlah pintu gua tersebut. Batu yang menghalangi pintu gua, dengan izin Allah batu bergeser hancur. Maka selamatlah tiga pemuda ini daripada mati di dalam gua. Hikmahnya apa dari cerita ini? Pertama, jangan sia-siakan ibu kita. Jangan kita berbuat kasar. Jangan kita membentak. Apalagi orang tua kita sudah sepuh, sudah sangat tua. Jangan ucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Bahkan kata Allah, pada takullah ma'uf. Jangan berkata jangan berkata apalagi sampai membentak. Aras goyang jamaah sekalian. Andai kata ibu kita sakit, maka Allah pun tidak ridho kepada kita. Andai kata Allah sudah tidak ridho kepada kita, maka jangan harap kita akan hidup senang. Kita bakal sukses, kita bakal bahagia, kata Rasulullah, hanya dengan berbakti kepada orang tua. Jika engkau ingin kaya, berbuat baiklah kepada ibumu. Jika engkau menjadi orang cerdas dalam tidur, berbaktilah kepada gurunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Lalu yang ketiga ayat kuntu sum'ayu qala jihad fi sabilillah. Ada mendahului Rasulullah dan para sahabatnya berjuang di jalan Allah dengan mengangkat senjata berupa panah, tombak, pedang. Tapi zaman sekarang kita tidak. Lalu bagaimana jihad kita? Jihad kita tidaklah pertama yang saya sampaikan, melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Lalu kita menang bagaimana lagi jihadnya? Kita dikasih kesempatan hidup, jangan sampai sia-siakan sholat yang diberi Allah dan Rasulullah. Kemudian jihad kita apa lagi di masa kini? Yaitu kita belajar ilmu. Orang yang belajar ilmu, orang yang berilmu sama dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Rasulullah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka sama dengan dia berjuang di jalan Allah sampai kembali dia selesai berilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan setelah kita bersih
daripada dosa-dosa dengan kita melaksanakan sholat selama 30 hari. Kemudian kita sempurnakan ibadah kita dengan membayar zakat fitrah. Maka kita pelihara diri kita dari perbuatan kemaksiatan. Kalaupun kita berusaha untuk meninggalkannya, kalau kita belum bisa, banyak beristighfar kepada Allah agar dosa-dosa kita selalu setiap hari dirotokkan dengan kita bermaafun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan 3 kategori suatu amalan yang utama kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-siakan hidup kita di dunia ini. Karena yang namanya kehidupan ada kesengsaraan, ada kebahagiaan, ada kehidupan, juga ada kematian. Kita sadar kalau kita berani hidup maka harus siap mati. Kalau kita sudah paham itu, maka jauhkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini dapat kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Ja'alna Allah wa iyyakum minal aidin wal faidin wal maqbulin wa qalana wa iyyakum tuqati baisari. Aku qouli hada wa sallallahu alaikum wa sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bishawab.